Tujuan pembelajaran yang pertama, memahami tujuan akuntansi dan perbedaan antara akuntansi manajerial dan akuntansi keuangan. Yang kedua, memahami kompleksitas dan tantangan praktik akuntansi perusahaan multinasional di pasar negara berkembang. Yang ketiga, memahami dasar-dasar standar akuntansi internasional. Yang keempat, mengetahui bagaimana perusahaan multinasional memperhitungkan perbedaan nilai tukar dan menerjemahkan mata uang asing untuk pelaporan keuangan. Yang kelima, mengetahui kompleksitas akuntansi untuk menetapkan harga transfer antara unit MNC dengan mempertimbangkan aturan baru OECD tentang pelaporan informasi keuangan negara demi negara. Yang keenam, mampu menerapkan strategi dasar perencanaan pajak. Baik, yang pertama ada tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi adalah untuk menyediakan informasi terstandar yang membantu pemangku kepentingan dalam suatu organisasi. Misalnya manajer dan investor, membuat keputusan ekonomi dan bisnis yang tepat. Akuntansi manajerial berfokus pada informasi yang dikumpulkan untuk penggunaan internal oleh manajer perusahaan dan umumnya tidak harus mengikuti standar universal apapun. Sebaliknya, akuntansi keuangan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan eksternal mengenai kinerja perusahaan, pemilik saham, pemegang obligasi, dan investor lain, misalnya bank, memerlukan informasi yang relevan, valid, dan andal secara konsisten diterapkan pada semua organisasi tentang keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya ada national system dari akuntansi. Yang pertama ada budaya nasional. Ada 4 nilai akuntansi utama yang menurut penelitian terkait dengan budaya nasional. Yang pertama ada profesionalisme versus pengendalian undang-undang dalam budaya individualistis. Yang kedua ada konservatisme versus optimisme dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi, penghindar ketidakpastian yang tinggi, dan norma afektif yang kuat. Yang ketiga ada kerahasiaan versus transparansi dalam jarak kekuasaan yang tinggi dan budaya partikularistik. Yang keempat ada kesegeragaman versus fleksibilitas dalam penghindaran ketidakpastian yang tinggi dan budaya universalistik. Yang selanjutnya ada institusi sosial. Pada bagian ini akan mempertimbangkan sifat pasar modal, jenis pelaporan pajak, sistem hukum, dan tingkat penegakan peraturan sistem bisnis suatu profesi akuntansi dan pendidikan akuntansi serta hubungan ekonomi dan politik dengan negara lain. Selanjutnya jenis sistem akuntansi nasional. Cara tradisional dalam perbedaan antar sistem akuntansi membaginya menjadi 2 kelompok, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Mikro dan makro secara kasar mengikuti perbedaan dalam sistem hukum. Sistem mikro sebagian besar terdapat di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, sedangkan sistem makro sebagian besar terdapat di negara-negara yang menganut sistem hukum yang kodifikasi atau berbasis aturan. Dalam pendekatan makroekonomi, praktik akuntansi dikembangkan sebagian besar untuk melayani kepentingan nasional, fungsi perencanaan ekonom dan perbajakan. Akuntansi mempunyai fungsi makro karena sebagian besar melayani kepentingan makro atau tingkat nasional. Selanjutnya ada akuntansi nilai tukar. Ada 2 bidang utama yang menjadi perhatian dalam akuntansi mengenai bagaimana melaporkan dampak nilai tukar terhadap laporan keuangan. Yang pertama disebut transaksi mata uang asing dan yang kedua disebut translasi mata uang asing. Transaksi mata uang asing mengacu pada tata cara pelaporan transaksi keuangan yang didasarkan pada uang asing, termasuk kemungkinan keuntung atau rugi akibat perubahan nilai tukar. Sedangkan translasi mata uang asing mengacu pada tata cara penyajian kembali laporan keuangan dari anak perusahaan asing ke dalam mata uang negara induk perusahaan. Baik, selanjutnya ada masalah utama dalam operasi multinasional. Yang pertama ada transfer pricing. Penetapan harga transfer mewakili harga barang dan jasa yang dibebankan satu sama lain pada unit-unit dalam suatu perusahaan. Unit-unit ini saling bertukar jasa, misalnya call center, kemudian komponen manufaktur, barang jadi, bahkan hasil R&D satu sama lain. Salah satu tugas akuntan adalah bagaimana menetapkan harga yang terukur untuk pertukaran intra perusahaan ini. Contoh, sebuah perusahaan multinasional Amerika yang menghadapi tarif pajak yang lebih tinggi di Amerika dibandingkan dengan anak perusahaannya di Thailand. Jika anak perusahaan di Thailand membebankan harga transfer yang lebih tinggi kepada perusahaan induk untuk barang yang dijual kepada induknya, maka anak perusahaan tersebut akan memperoleh lebih banyak keuntungan di Thailand. Alternatifnya, karena perusahaan tersebut membayar harga yang tinggi untuk barang-barangnya, perusahaan induk AS akan memperoleh keuntungan yang lebih sedikit pula. Kemudian ada perpajakan internasional. Ada 2 tipe dasar sistem perpajakan nasional yang dihadapi oleh manajer internasional, yaitu 1. Sistem pajak teritorial yang hanya mengenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh di dalam batas negara.
Artinya, penghasilan yang diperoleh MNC dari anak perusahaannya di negara lain tidak dikenakan pajak. Yang kedua, sistem pajak di seluruh dunia. Perusahaan multinasional dikenakan pajak atas pendapatan mereka di seluruh dunia, terlepas dari negara asal pendapatan tersebut. Strategi perencanaan pajak. 1. Kapitalisasi tipis. Strategi pajak kapitalisasi tipis adalah praktik di mana sebuah perusahaan meminjam dana dari anak perusahaan atau afiliasi di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, kemudian menggunakan bunga atas pinjaman tersebut untuk mengurangi laba yang dikenai pajak di negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya secara legal, namun seringkali menjadi perhatian pemerintah karena dianggap sebagai upaya untuk menghindari pajak. Kemudian ada pendekatan model bisnis. Strategi pajak pendekatan model bisnis adalah pendekatan yang mempertimbangkan struktur dan aktivitas bisnis suatu perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang model bisnis perusahaan dan penerapan strategi perpajakan yang sesuai, seperti penggunaan perjanjian penghindaran pajak ganda, transfer pricing yang adil, dan pengaturan investasi yang efisien secara pajak. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi pajak perusahaan dengan tetap mematuhi hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku. Baik, materi selanjutnya yaitu pedoman dasar laporan akuntansi. Jadi ada 4 laporan keuangan utama. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada laporan ekuitas pemegang saham. Nah, yang pertama neraca. Jadi neraca itu memberikan informasi rinci tentang aset kewajiban dan ekuitas pemegang saham perusahaan. Nah, ada 3 poin penting dari neraca, yaitu aset. Nah, jadi aset itu merupakan sesuatu yang dimiliki suatu perusahaan yang mempunyai nilai. Kemudian yang kedua ada kewajiban, yaitu adalah jumlah uang yang harus dibayar perusahaan kepada pihak lain. Kemudian yang terakhir ada ekuitas pemegang saham. Jadi ekuitas pemegang saham itu terkadang disebut modal atau kekayaan bersih. Selanjutnya yaitu ada laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang diperoleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya itu dalam 1 tahun atau beberapa bagian dalam 1 tahun. Nah, laporan laba rugi juga menunjukkan biaya dan pengeluaran yang terkait dengan perolehan pendapatan tersebut. Intinya, literal dari pernyataan tersebut itu menunjukkan bahwa laba atau rugi bersih dari perusahaan. Ini memberi tahu perusahaan berapa banyak keuntungan atau kerugian yang diperoleh perusahaan selama periode tersebut. Laporan laba rugi juga melaporkan laba per saham atau IPS. Jadi perhitungan ini memberitahu perusahaan berapa banyak uang yang akan diterima pemegang saham untuk setiap lembar saham yang mereka miliki jika perusahaan membagikan seluruh laba bersihnya untuk periode tersebut. Baik, selanjutnya ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu melaporkan arus masuk dan arus kas keluar perusahaan. Laporan arus kas terbagi menjadi 3 bagian. Jadi yang bagian pertama itu aktivitas operasi. Dari laporan arus kas itu menganalisis arus kas perusahaan dari laba atau rugi bersih. Kemudian aktivitas investasi. Bagian kedua, dari laporan arus kas menunjukkan arus kas dari seluruh aktivitas investasi yang umumnya mencakup pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti proyek, pabrik, dan peralatan serta sekuritas investasi. Kemudian yang terakhir, aktivitas pendanaan bagian ketiga dari laporan arus kas. Ini menunjukkan arus kas dari seluruh aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada studi kasus, jadi dengan judul akuntansi Cina dari semua ke sistem lanjutan. Jadi Tiongkok itu telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, menarik perhatian investor global. Meskipun bergerak menuju standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS, kekhawatiran terkait korupsi, transparansi, dan kekurangan akuntan berkualifikasi mempengaruhi kepercayaan terhadap laporan keuangan perusahaan Tiongkok. Sejarah akuntansi Tiongkok mencakup berbagai sistem dari akuntansi Jepang hingga gaya Soviet dengan perubahan signifikan setelah reformasi ekonomi pada tahun 1980-an. Namun, praktik akuntansi yang beragam membuat evaluasi kinerja keuangan sulit. Selain itu, masalah seperti korupsi dan hubungan yang tidak pantas dapat mempengaruhi laporan keuangan. Meskipun banyak perusahaan Tiongkok mencatatkan sahamnya di bursa Amerika, muncullah praktik merger terbalik menimbulkan kekhawatiran akan penyimpangan akuntansi. Meskipun Tiongkok telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, masa depan akuntansinya masih tidak pasti, dengan pertanyaan apakah akan mengadopsi IFRS atau mengembangkan standar sendiri. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu dalam konteks bisnis global, akuntansi untuk perusahaan multinasional atau MNC
itu memainkan peran kunci dalam mengelola operasi yang luas dan kompleks di berbagai negara. Dalam proses ini, perusahaan MNC harus mempertimbangkan aturan baru atau OECD tentang pelaporan informasi keuangan negara demi negara, serta menghadapi kompleksitas akuntansi untuk penetapan harga transfer atau antar unit MNC. Dalam beberapa kasus, perusahaan MNC harus mengadopsi sistem akuntansi yang berbeda di setiap negara tempat mereka beroperasi, yang dapat mempengaruhi kompleksitas akuntansi dalam biaya operasional. Dalam sintesis, akuntansi untuk perusahaan multinasional memerlukan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan yang terkait dengan perbedaan nilai tukar, menerjemahkan mata uang asing, dan harmonisasi prosedur akuntansi. Dengan demikian, perusahaan MNC dapat meningkatkan transparansi atau akurasi laporan keuangan, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk beroperasi di pasar global yang semakin kompleks. Desain organisasi. Apa itu desain organisasi? Desain organisasi mewakili bagaimana organisasi menyusun subunit dan mengkoordinasikan serta mengendalikan mekanisme untuk mencapai tujuan mereka. Mengapa desain organisasi penting? Desain organisasi penting untuk yang pertama, yaitu menyelaraskan struktur dengan strategi, dengan memastikan struktur organisasi selaras dengan strategi yang telah ditetapkan. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas, dengan meminimalkan duplikasi tugas, memperjelas alur kerja, dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu mendukung keputusan dan inovasi, dengan mendorong aliran informasi dan ide, memberdayakan karyawan, mendorong kreativitas dan inovasi. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan, yaitu dengan memberikan peluang untuk berkembang, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan menghargai kontribusi karyawan. Yang kelima, memfasilitasi adaptasi dan perubahan, dengan kemungkinan organisasi untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan, yaitu mendorong pembelajaran dan pengembangan keberlanjutan agar meningkatkan kemampuan organisasi untuk bersaing. Selanjutnya yaitu pendekatan tradisional untuk desain organisasi multinasional. Yang pertama, ada struktur departemen ekspor. Struktur ini cocok untuk perusahaan baru yang memasuki pasar internasional. Yang kedua, divisi internasional, yaitu membentuk divisi terpisah untuk mengelola operasi internasional. Tiga, struktur pasar global, yaitu mengelompokkan operasi berdasarkan produk. Yang keempat, struktur geografis global, yaitu mengelompokkan operasi berdasarkan wilayah geografis. Selanjutnya adalah Departemen Ekspor. Departemen Ekspor itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, digunakan oleh perusahaan baru untuk memasuki pasar internasional. Yang kedua, bertanggung jawab untuk semua ekspor. Ketiga, sederhana dan mudah diterapkan. Tetapi, Departemen Ekspor kurang efektif untuk perusahaan dengan operasi internasional yang kompleks. Baik, selanjutnya yaitu struktur organisasi MNC. Struktur transaksional akan berfungsi dengan baik ketika industri menjadi sangat kompleks dan tidak stabil. Dalam situasi seperti itu, hierarki tipikal mungkin tidak berfungsi. Misalnya saja perusahaan seperti ASEA Brown Boveri atau Philips Electronics beroperasi di industri yang sangat kompleks, di mana batas-batas tradisional perusahaan telah hilang, dan di mana operasi global dan operasi lokal perlu diintegrasikan untuk membangun keunggulan kompetitif. Namun, serupa dengan organisasi matriks, struktur transaksional sangatlah rumit untuk dikelola. Berbeda dengan struktur lainnya, tidak ada bentuk pasti yang dapat diambil oleh struktur transaksional. Baik, selanjutnya di sini ada studi kasus. Siemens, perusahaan multinasional yang berbasis di Jerman, adalah salah satu perusahaan terbesar yang memproduksi banyak produk dan layanan informasi dan komunikasi di sejumlah besar industri seperti transportasi, energi, tenaga angin dan energi terbarukan, serta perawatan kesehatan. Perusahaan ini memiliki lebih dari 348.000 karyawan yang berbasis di lebih dari 200 negara. Siemens hadir di semua pasar negara berkembang seperti India, Brazil, dan lain-lain. Untuk memanfaatkan sepenuhnya kapabilitasnya yang luas dalam pengetahuan global,
Perusahaan meluncurkan beberapa sistem manajemen pengetahuan untuk menghubungkan karyawannya. Misalnya, sistem manajemen pengetahuan Siemens ShareNet diciptakan untuk menghubungkan lebih dari 17.000 karyawan, penjualan dan pemasarannya di seluruh dunia. Selain itu, sistem manajemen aplikasi global awalnya dikembangkan di India dan diluncurkan di seluruh dunia untuk menyatukan karyawan di industri teknologi. ShareNet Siemens terdiri dari perpustakaan pengetahuan berbasis web di mana karyawan dapat menyumbangkan pengalaman mereka dari proyek saat ini dan masa lalu berdasarkan kategori yang telah ditemukan. Sistem ini juga mencakup forum permintaan mendesak di mana karyawan dapat mengirimkan pertanyaan mendesak dan pengguna lain dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Terakhir, sistem ini juga mencakup forum di mana pengetahuan dapat dibagikan. Meskipun beberapa pengetahuan dapat dengan mudah dikomunikasikan kepada orang lain, bentuk pengetahuan lainnya dapat bersifat diam-diam dan Siemens memiliki proses bawaan untuk memastikan bahwa pengetahuan diam-diam tersebut dapat dikomunikasikan kepada orang lain. Sebaliknya, sistem manajemen aplikasi global Siemens dikembangkan secara khusus untuk solusi teknologi informasi dan layanannya. Sistem manajemen pengetahuan dikembangkan untuk memastikan bahwa karyawan dapat dengan mudah mengakses basis pengetahuan perusahaan sehubungan dengan solusi teknologi informasi. Selain itu, perusahaan menginginkan sistem yang memungkinkan karyawan untuk berkolaborasi di seluruh dunia tanpa perlu melakukan inovasi baru. Terakhir, Siemens berharap bahwa sistem baru ini akan membatasi brain drain pada karyawan yang keluar sekaligus memfasilitasi pembelajaran bagi karyawan baru.